Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Seluruh pendeta dan majelis HKBP Tanjung Priuk menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu akhir tahun gerejawi dan mengingat orang yang telah meninggal, memento mori, untuk mengingatkan kita bahwa kita juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kiranya kita selalu memuji Tuhan yang pengasih dan penyayang, sebab Ia masih memberi napas hidup dan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Kita masih menghadapi kesulitan dan COVID-19. Marilah kita bersekutu dalam ibadah ini. Kita puji dan muliakan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa sejenak. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 278 ayat 1 dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup
ataupun mati, Engkaulah yang empunya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pengorbanan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 276 ayat 1. Dengarlah hukum Tuhan yang diambil dari Pengkhotbah 3 ayat 1 dan 2. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 281 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihani dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami,
supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 441 ayat 2. Epistel bagi kita pada minggu ini yang tertulis di Wahyu 1 mulai dari 4 sampai dengan 8. Kita membacanya secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi iman-iman bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 446 ayat 1 dan 3. Sokong
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 1 dan 2. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini 21 November 2021, yaitu akhir tahun gerejawi sekaligus mengingat akan orang yang telah meninggal dunia, terambil dari kitab Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut.
Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik pada minggu ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Situasi sekarang ini, saudaraku, di mana hampir di seluruh negara di dunia ini mengalami wabah pandemi COVID-19 yang membuat kita harus benar-benar menjadi bijaksana. Tentunya keputusan untuk beribadah minggu di rumah ini pun merupakan wujud dari usaha kita untuk bijak di dalam situasi seperti ini. Perjuangan bersama kita melawan COVID-19 ini haruslah juga membawa kita pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa dalam doanya berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudaraku, doa ini dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah lama dihukum oleh Allah karena kejahatan dan dosa yang mereka perbuat selama ini. Dan Israel menyadari betul bahwa mereka memang pantas dihukum. Akan tetapi pertanyaannya, masih berapa lama lagi? Situasi saat ini membuat kita terasa dihukum oleh Tuhan. Kita tidak bisa pergi dan berjumpa dengan orang lain. Kita harus membatasi banyak hal. Bahkan ibadah kita pun harus dibatasi. Tak terbayang kalau situasi ini terus berkepanjangan. Bagaimana ibadah Natal? Bagaimana ibadah Jumat Agung dan Paskah? Pertanyaan kita dalam doa kita mungkin sama. Kita bertanya, masih berapa lama lagi situasi COVID ini ya Tuhan? Pertanyaan itu wajar muncul dari diri kita masing-masing. Sebagaimana Musa dalam doanya, namun nadanya haruslah dalam semangat dan syukur. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri kita dalam situasi COVID-19 ini haruslah muncul dari niat dan semangat untuk belajar, menghitung hari-hari hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ini, saudaraku, mengajarkan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana hati yang bijaksana itu. Mari kita
telusuri bersama bagaimana kita menggapai hingga kami memperoleh hati yang bijaksana itu. Hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perlindungan. Itu tadi ayat 1 dan ayat 2. Sikap hati bijaksana yang pertama dan utama ditandai dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan tempat berteduh, hanya Tuhan tempat kita berlindung. Situasi seperti sekarang sungguh membuat kita melihat bahwa tidak ada tempat yang dapat menjadi tempat kita berteduh selain dalam Tuhan Yesus Kristus. Musa dalam doanya pada ayat 1 dan ayat 2 ini memberikan dua gambaran tentang Tuhan tempat perteduhan itu. Pertama, Ia adalah juru selamat, dan kedua, Ia adalah pencipta segala sesuatu. Sebagai juru selamat, Allah bekerja di dalam waktu. Sedangkan sebagai pencipta, Allah bekerja di luar dan mengatasi waktu. Menyadari dan mempercayai bahwa Allah tempat perteduhan kita itu adalah juru selamat dan pencipta akan membuat kita dapat tetap tenang dan bersemangat menghadapi situasi saat ini. Ketika kita bertanya, sampai kapan Tuhan masalah ini? Kita diingatkan saudaraku bahwa Allah bekerja di luar waktu dan mengatasi waktu, sehingga kita diyakinkan bahwa semua pasti indah pada waktunya. Tinggallah kita terus beriman dan berteduh kepadanya. Hati yang menyadari kerapuhan manusia, ayat 3 sampai dengan ayat 6. Musa dalam doanya pada bagian ini menyadarkan kita bahwa kita begitu fana dan rapuh. Kesadaran akan hal ini merupakan ciri kedua dari hati yang bijaksana. Pada situasi seperti saat ini, kita melihat korban-korban berjatuhan. Bahkan mungkin beberapa adalah kerabat dan saudara kita. Sepertinya mereka sehat, kuat, bahkan ada yang dokter dan hamba Tuhan yang kita tahu punya kesaksian iman yang baik. Namun pada akhirnya melalui COVID-19 ini mereka menghadap Sang Pencipta. Pilunya lagi, saudara-saudaraku, mereka dikuburkan dalam kesenyapan. Tidak ada banyak orang atau kerabat yang boleh hadir untuk melihat dan menyaksikannya. Di sini kita bisa melihat betapa fananya kita ini. Kefanaan manusia itu seperti rumput yang di waktu pagi berkembang dan tumbuh, namun di waktu petang lisut dan layu. Situasi saat ini menyadarkan kita bahwa kefanaan itu tidaklah mengenal status, kekayaan, kedudukan, dan kepintaran. Pada akhirnya kita semua akan dikembalikan menjadi debu lewat panggilan ilahi. Kembalilah,
hai anak-anak manusia, ayat 3 dikatakan dalam firman ini, hati yang menyadari dahsyatnya murka Allah. Itu ayat 7 sampai dengan ayat 12. Jemaat Tuhan yang terkasih, hati yang bijaksana ditandai juga dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka, dan murkanya itu dahsyat. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah. Tetapi ingat, kehangatan murka Allah itu untuk mengejutkan kita. Murka dan amarah Allah itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi kita umatnya. Situasi saat ini mengejutkan kita semua, menyadarkan kita kembali sebagai umat pilihan Tuhan, orang-orang percaya, untuk sungguh kembali kepadanya, sungguh membangun relasi personal bersama dengan Tuhan. Untuk beberapa waktu kita tidak akan bisa bersekutu bersama secara sosial dan fisik di gereja lebih kurang 1 tahun 8 bulan ini. Bahkan umat beragama lain pun tidak bisa pergi ke tempat ibadahnya. Kita dibawa kepada keadaan di mana kita harus bertanggung jawab secara personal dan keluarga untuk membangun relasi dengan Tuhan. Gereja pun dipaksa untuk mengoreksi kembali agenda-agendanya dengan menyesuaikan dengan pesan dan maksud Tuhan lewat pandemi 19 ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi, murka dan amarah Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya. Oleh karena itu, pada akhir bagian ini Musa berseru, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 12 pada firman kita ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghitung hari berarti sebagai orang percaya kita mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita bisa menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu untuk Tuhan berikan. Ingat, suatu saat kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Bema, sebagaimana Alkitab menuliskan, kita akan menghadap tahta sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Roma 14 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Itu tertulis di 2 Korintus 5 ayat 10. Dan pada saat itu kita harus mempertanggungjawabkan hari-hari kita.
hati yang menyadari hanya Tuhan sumber pemulihan. Semangat dari bagian akhir Mazmur doa Musa ini adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah, Sang Juru Selamat dan Pencipta yang menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya, adalah juga satu-satunya pemulih keadaan kita. Seruan doa pemulihan itu dinyatakan dengan, kembalilah ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami, buatlah kami bersuka cita, biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu perbuatanmu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Jemaat Tuhan yang terkasih, di tengah situasi seperti saat ini, kesadaran dan keyakinan yang harus kita bangun, dan bagaikan sebagai wujud hati yang bijaksana adalah kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pemulihan. Dia pasti tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Dia pasti akan menyatakan kemurahannya kepada kita. Saat kita memiliki sikap hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan, menyadari kerapuhan manusia, menyadari dahsyatnya murka Tuhan, dan menyadari hanya Tuhan sumber pemulihan, maka kita sudah sampai pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Akhirnya, saudaraku yang terkasih, kita bisa berseru kepada Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kehadirat Tuhan atas segala nikmat karunia yang boleh Tuhan berikan untuk hidup kami pribadi lepas pribadi hingga pada saat ini. Pada hari ini Tuhan adalah akhir tahun gerejawi, dan juga sekaligus mengingat akan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ini mengingatkan kepada setiap kami, sebagaimana ungkapan Latin memento mori, ingatlah akan hari kematianmu, agar kami tidak terlena dengan seluruh aktivitas hidup kami di dunia ini, agar kami mengingat bahwa kami juga akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kiranya setiap pribadi kami ya Bapa benar-benar sanggup berkata kepada Tuhan pada saat ini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Biarlah kami semakin bijak menghitung setiap hari-hari yang telah Tuhan berikan
untuk kami jalani, untuk kami lakukan sebaik mungkin seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami semakin bijak untuk memakai hari-hari ini agar selalu berkenan kepada Tuhan, karena kami akan meninggalkan dunia yang fana ini. Kalaupun kami boleh sampai kepada umur 70 sampai 80 tahun, tapi kami cepat berlalu dari dunia yang fana ini. Tetapi ada kehidupan yang kekal yang akan Tuhan berikan kepada setiap kami, orang-orang yang percaya kepadamu, yaitu kehidupan sorga yang telah Tuhan sediakan bagi orang yang bijak, orang yang percaya, dan orang yang selalu menjadi pelaku firman Tuhan selama dia hidup di tengah-tengah dunia yang fana ini. Ingatkan kami juga ya Tuhan, bahwa kami juga akan meninggalkan dunia ini sebagaimana saudara-saudara kami yang telah terlebih dahulu meninggalkan dunia ini. Biarlah kami setiap saat menyerahkan kepadamu roh setiap kami, karena kapanpun Tuhan memanggil kami selalu siap sedia, dan kami sangat berharap agar setiap kami juga boleh sampai nanti di rumah-Mu yang kudus, rumah yang kekal untuk selama-lamanya. Berkati ya Bapa firman-Mu yang telah hamba-Mu taburkan pada minggu hari ini, dan berkati juga seluruh jemaat Tuhan yang telah dengar-dengaran akan firman-Mu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu berdiam, menguasai, merajai seluruh kehidupan kami. Sungguh banyak ya Bapa yang mau kami mohon kehadirat-Mu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan melihat dan mengetahui apa-apa yang kami butuhkan, melebihi dari apa yang kami pikirkan dan rencanakan, baik itu kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani kami. Tuhanlah yang memberikan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ampuni kami ya Bapa akan salah dan dosa yang sering kami lakukan selama ini kepada Tuhan dan juga kepada sesama umat manusia, agar kami layak di hadapan-Mu dan layak menerima anugerah dan berkat yang daripada Tuhan. Sempurnakan ya Bapa doa permohonan kami ini yang kami panjatkan ke hadirat-Mu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Di
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang dari kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kami pendeta dan majelis HKBP Resort Tanjung Priok mengucapkan kepada kita semua selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.